Cemek. Ih, otak. Ulang. Malas aku emailnya. Baik, siap. Kau udah jawab siangnya? Hari di sini aku jawab siang, kalau di sini lagi. Iya. Itu kan bukan email. Terus kok? Ya, kamu nggak suka gini udah. Ini tuh bingung. Ciniku kok makanya. Aku tuh ada HP-nya, Cok. Gak mungkin mata kita dibawa kan? Sesi konseling ini dengan seseorang. Mahasiswi bernama Julita, 21 tahun, semester 5 yang mengalami kecemasan saat presentasi atau berinteraksi di kelas karena pengalaman traumatis di masa lalu. Saat SMP, Julita yang salah menjawab pertanyaan guru dan ditertawai teman kelas yang pada akhirnya Julita menimbulkan rasa trauma berbicara di depan kelas atau umum terkait dengan intimidasi dan rasa malu di depan umum. Permisi Ibu, selamat siang. Siang Mbak, terima kasih sudah datang hari ini untuk responsinya. Silakan duduk Mbak. Terima Ibu, terima kasih. Bagaimana kabar hari ini Mbak? Jujur, hari ini saya merasa cemas Bu. Baik Mbak, sebelum kita mulai sesi konselingnya, kita akan berbicara bebas tentang hal-hal yang mungkin selama ini Mbak pendam. Tujuannya bukan untuk menilai, tapi memahami perasaan Mbaknya. Pada proses pemberian konseling ini, kami megang beberapa asas. Salah satunya asas kerahasiaan. Jadi, Mbaknya tidak perlu khawatir, masalahnya akan diketahui pihak lain. Sesi kita berdurasi sekitar 30 menit ya. Nanti kalau ada hal yang belum sempat Mbak bahas, bisa kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Baik Ibu, saya mengerti. Oke, baik. Kita mulai ya. Ibu. Jadi aku Mbak yang buat merasa Mbak sampai merasa cemas. Jadi Bu, besok ini saya ada presentasi di kelas Bu. Saya setiap mau berbicara di depan dosen atau teman-teman itu, saya selalu merasa panik Ibu. Jadi presentasi di kelas itu memicu kecemasanmu ya? Apa sih yang paling kamu khawatir saat berada di posisi itu? Saya takut salah bicara Ibu, takut ditertawakan dengan teman-teman di kelas. Rasanya semuanya itu mata tertuju kepada saya Bu, ketika saya berbicara di depan. Sepertinya pengalaman ini sangat tidak nyaman ya Mbak. Apakah ada pengalaman di masa lalumu yang membuat Mbak sampai merasa seperti ini? Ya Bu, ada. Dulu waktu SMP, saya pernah diejek habis-habisan oleh teman-teman kelas karena saya salah menjawab pertanyaan dari guru. Jadi itu pasti sulit ya Mbak untuk Mbak lakukan di kelas. Pengalaman trauma Mbak di masa lalu bisa sangat mempengaruhi perasaan Mbak di masa sekarang. Sekarang kita coba atasi kecemasan Mbak. Apakah Mbak pernah mendengar tentang teknik relaksasi? Pernah Bu, tapi saya belum paham, belum pernah melakukannya Bu. Pak, jadi teknik relaksasi ini bisa membantu menenangkan pikiran dan tubuh Mbak saat merasa cemas. Salah satu teknik ini yang paling sederhana adalah pernapasan dalam. Mari kita coba ya Pak bersama-sama. Begitu. Oke, jadi Pak, teknik relaksasi itu adalah pernapasan dalam.
nanti Mbak bisa pejamkan mata dan ikut arahan saya ya. Oke, jadi Mbak tidak perlu memikirkan hal-hal seperti itu Mbak. Emang Mbak sudah merasa bahwa besok Mbak akan gagal? Mungkin tidak Bu, tapi saya selalu merasa takut Bu. Oke. Mari kita coba ubah pikiran-pikiran negatif Mbak menjadi pikiran yang lebih realistis dan positif. Misalnya, saya sudah mempersiapkan presentasi dengan baik. Tidak semua orang akan menertawakan saya. Saya punya hak untuk berada di kelas ini. Kita sebut ini restrukturisasi positif. Kedengarannya sangat sulit ya Bu. Mbak, memang semua ini butuh proses Mbak. Tapi semakin sering Mbak melakukannya, semakin mudah untuk mengubah pola pikir Mbak. Selain itu, kita juga bisa mencoba teknik visualisasi. Bayangkan diri Mbak berhasil melakukan presentasi dengan lancar dan percaya diri. Rasakan bagaimana rasanya mendapatkan apresiasi dari dosen dan teman-teman. Baik Ibu, saya akan mencobanya. Oke Mbak, jadi Mbak tidak perlu takut dan memikirkan bahwa Mbak akan ditertawai kalau salah. Gak ada salahnya untuk Mbak mencoba melawan kesempatan Mbak. Baik Ibu, besok saya akan lebih fokus ke materi yang akan saya jelaskan Ibu. Nah gitu dong. Mbak, kamu harus bisa ya, berani di depan umum. Jadi Mbak tidak boleh terlalu berfokus kepada teman Mbak. Anggap semua itu tidak ada orang. Anggap kelas itu kosong. Baik Ibu. Jadi apakah yang Ibu sampaikan tadi itu bisa sangat membantu saya Bu? Tentu saja Mbak, banyak orang yang berhasil mengatasi trauma dan kecemasan mereka dengan teknik ini. Tapi yang terpenting adalah kamu harus sabar dan konsisten. Bagaimana kalau kita bertemu lagi di minggu depan Mbak untuk membahas perkembangan Mbak dan mencoba teknik-teknik lainnya. Baik Ibu, terima kasih banyak. Oke, sepertinya waktunya sudah cukup Mbak. Apakah ada yang ingin Mbak sampaikan sebelum kita tutup sesi counseling ini? Sepertinya tidak ada Bu. Sekarang saya sangat merasa tenang daripada yang tadi Bu. Oke, baik Mbak. Semoga kamu besok bisa melewati presentasi kamu dengan baik. Baik Ibu, terima kasih banyak. Oke, sama-sama Mbak. Sampai jumpa di minggu depan. Oke, kita akhiri counseling ini. Ucapkan terima kasih banyak sudah datang hari ini tepat waktu juga. Oke, Ibu tutup. Terima kasih.